Itu Rasulullah waktu tadi sering ditanya-tanya, Rasulullah marah katanya. Jadi yang ditanyakan tuh kalau kita tanya itu mau belajar. Kadang-kadang yang ditanyakan nggak perlu ditanyakan. Kayak sekarang kadang-kadang kalau ada khotib atau dai atau pengajar mau ngetes, depannya orang-orang ditanya yang sulit. Jadi nanti supaya nggak bisa jawab, terus dijatuhkan, dikeplekkan, maksudnya di depan orang-orang itu tidak betul, tidak boleh. Di sosok ada yang gitu tuh. Jadi nyari-nyari pertanyaan yang sulit, tapi ditanyakan depannya orang-orang supaya tidak bisa jawab. Itu gurunya itu bodoh. Itu ada yang soal niat gitu, itu hati-hati, tidak bagus. Rasulullah sendiri itu banyak ditanyai. Sampai seturun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a itu dalakum kasukum. Jangan tanya-tanya macam-macam. Nanti kalau diterangkan malah kamu orang repot. Sendiri ya deh. Nah, itu waktu gitu ditanyai Rasulullah marah sampai berubah banyak. Terus malah nantang Rasulullah. Pokoknya sampai mau tanya, saya jawab. Ayo, mari tanya semua apa. Terus tanya, ya Rasulullah, ayah saya siapa? Ayahmu si fulan. Ini tanya, ayah saya siapa? Ayah kau si fulan. Nah itu maksudnya itu zaman dulu itu kan sebelumnya Rasulullah itu ada perzinahan, ada apa. Nah ini ada orang itu yang dipanggil bukan ayahnya, betul. Nah, dia maksudnya mau tahu. Akhirnya dia di rumah dengar, paling jahat anak saya kau ini. Kok tanya-tanya ayah saya sama? Apa kau enggak? Kalau saya nanti berbuat apa yang tidak baik di yang dulu, ketahuan saya. Bongkar rahasia. Sampai gitu. Akhirnya kena gitu. Akhirnya Sayyidina Umar terus deprok di depan Rasulullah. Terus tobat astagfirullah, minta maaf. Untuk meredakan marahnya Rasulullah. Nah itu Rasulullah tahunya dari mana itu? Itu kan ghaib, la ya'lamul ghaiba illa Allah. Memang la ya'lamul ghaiba illa man adzina. Kalau Allah mengizinkan, ya bisa tahu. Jadi itu ada hal-hal kadang-kadang ada kelebihan. Bukan hanya Rasulullah, para wali pun juga sudah bisa tahu. Tapi pilihan bukan segala orang. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dia laporan kepada Rasulullah. Saya ini kalau dengar apa-apa kok lupa ya Rasulullah. Dengar hadis-hadis ucapamu saya lupa. Nah, coba bukaan surgamu, suruh gelar surganya, nyoh, pakai ini. Terus suruh duduk begini. Habis itu katanya dia, apa yang diomongkan Rasulullah tidak lupa. Nah itu ya dia ya. Nah ini kenyataan gitu. Jadi niatnya gitu, niatnya baik ya. Tujuannya itu supaya bagaimana kepingin diajari, ada yang diajari apa, ada yang kalau orang-orang tua kita ngajarkan gini, kalau orang suka lupa baca sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu quta'an ahwa sanubri'uka fala tansa. Kalau saya sampai sanubri'uka fala tansa diulang 7 kali terus dihabiskan. Itu insyaallah kalau dengar ingatannya bisa kuat. Nah kalau Abu Hurairah istimewa itu. Nyoh buka ini terus disuruh anugerah. Nah, dia juga Abu Hurairah tadi juga ditanya, kau ini kok apa hadis-hadis Rasulullah? Sedang sahabat yang lain-lainnya yang lebih dulu ini kok enggak? Ya mereka itu siswa. Ada yang dagang, ada yang ini. Kalau Rasulullah itu ahli sufa. Ahli sufa itu mestinya Rasulullah itu ada emperannya. Ada emperannya itu pokoknya itu tamu Rasulullah. Siap apa? Kopassusnya Rasulullah. Pasukan khusus Rasulullah itu. Standby terus. Di mana ditugaskan apa? Siap. Itu 60 orang antara itu. Termasuk Abu Hurairah. Jadi sudah ada mikirkan makan dan ingin siap. Pokoknya siap apa yang ada Rasulullah. Kalau ada banyak ya dimakan banyak, tidak ada ya sedikit dimakan. Sampai kadang-kadang Rasulullah itu pas lapar-laparnya Abu Hurairah ini ada cerita sedikit. Pas laparnya Abu Hurairah, Rasulullah datang sama Abu Hurairah, pengen apa, ada turah-turahan apa gitu. Ada orang yang ingin susu 1 gelas. Wah, Abu Hurairah ini kebenaran ini. Gak dapat pikirannya. Terus Abu Hurairah, teman-teman panggil semua. Teman saya ini 60, 1 gelas. Aduh. Ya, Abu Hurairah, terus gelap. Nah, terus dipanggil, disuruh Rasulullah apa? Panggil Rasulullah semua.
habis datang terus apa? Ya, suruh ngasih itu si fulan itu nyok. Minumnya gitu, jadi gantenan, nah, pakai gelasnya ada banyak sana. Minum kalau saya, ya pantas warat gitu ya. Kasihkan sebelahnya. Ini entek. Terus gantian, tekan sudah habis tinggal Abu Hurairah sama Rasulullah yang belum minum. Terus Rasulullah melihat Abu Hurairah sambil mesem. Sekarang tinggal saya sama kau. Ini bisa ada. Ayo kau minum sih. Rasulullah kering. Minum Abu Hurairah. Dah cukup. Minum lagi. Kau kan lapar. Minum lagi. Kasih lagi minum lagi. Ya Rasulullah sampai ini. Sudah sampai di sini dah. Ya, lucu juga ya. Akhirnya setelah itu terus Rasulullah bisa gitu diminum. Ya. Itu adabnya Rasulullah, akhlaknya gitu. Nah itu barokahnya. Itu Abu Hurairah itu memang banyak hal. Dan di antara itu dibilang saya diajari Rasulullah 2 kantongan ilmu, 2 keranjang ilmu. Yang satu keranjang saya sampaikan. Nah yang satu keranjang belum. Yang satu keranjangnya saya sebarkan itu. Ini saya dipotong. Akan diputus al-bal'um ini lubang yang buat makan itu. Nah itu kenapa itu? Nah, dia dapat rahasia dari Rasulullah. Ada ilmu-ilmu yang sebagai rahasia, dan orang yang taatnya banyak, ibadahnya banyak, itu memang dia punya mata hatinya itu lebih tajam. Sehingga dia banyak hal-hal itu ditanya, katanya saya tahu akan terjadi nanti. Kalau saya omongin sekarang, nanti saya dimusuh. Si bulan bakal gini, si ini bakal gini, si ini bakal gini. Nah jadi hal-hal itu dia tahan. Sebagaimana yang maksud Nabi, kalau tidak ada perintah dari Quran, man katama ilman, apa hadisnya? Al-jamahullah, siapa yang menutupi ditanya tapi tidak mau bilangi atau merahasiakan ilmu dan sampaikan. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu ya. Maka dia akan dapat siksaan yang luar biasa. Dia bilang ini yang sekiranya serba umum, tapi yang rahasia kita harus lihat orangnya. Ya saya sampaikan, tapi saya sampaikan kepada pilihan orang yang mampu merahasiakan sesuatu. Jadi ada ilmu-ilmu itu yang orang-orang para solehin itu yang bisa tahu macam-macam itu memang diberi sama Allah. Karena dia ibadahnya bagus, apa-apanya bagus, sehingga tidak ada tersingkap semua itu. Yang tidak kelihatan. Kalau hanya Allah hadir bilang apa? إذا تم اليقين صار الغيب عينا بنكر. صار الغيب عينا كالشهادة هذا منتهى السعادة. Yang gaib itu sama saya seperti yang saya lihat. Tidak ada yang tertutup untuk saya. Nah ini khasais bagi orang-orang ahli, tapi orangnya siapa? Nah kita ini ya tidak itu. Jadi ada jadi. Maksudnya kita ini kalau ada orang yang mempunyai itu ada, dan ada petunjuknya daripada hadis Rasulullah, yaitu Abu Hurairah, dan ada lainnya lagi seperti seperti sebelum tadi Harithah itu waktu dia ditanya sama Rasulullah, gimana kau berbagi hari ini? Saya berbagi hari ini dalam keadaan keimanan. Wah, yang kau ucapkan ini seolah-olah iman itu inna apa hakikat iman? Kau bisa berani bilang saya mukmin? Hakikatnya apa? Kenyataannya apa? Kau berani bilang saya mukmin yang betul? Iman itu memang tasdik bil qalbi ya, iman. Dia bilang ya, saya ini rasanya saya sudah tidak senang sama dunia, tidak ketarik oleh dunia, tidak ketarik oleh, dan siang saya bikin lapar, puasa siang, malam saya hanya tahajud. Ya, ibadahnya gitu, malam tahajud, siangnya dan tidak kepingin dunia, tidak punya kemilian. Sehingga aku ini seolah-olah melihat orang yang di surga sedang senang-senang, orang yang di neraka sedang tersiksa. Ini kayak pandangan mata. Ya. Maka Rasulullah bilang, Arafta tarzam. Kau sudah tahu, sudah melihat, maka berteguhlah dalam istiqamah itu tadi. Walau istiqamah alam tadi adalah istiqamah. Jadi dia istiqamah dalam mengamalkan itu, dia akan dapatkan itu khusyufat itu.
ilmu kasyaf itu yang benar. Nah, jadi yang perlu istiqamah. Jadi ajak, insya Allah ajak berbuat baik. Itu insya Allah nanti Allah akan meningkatkan derajatnya sehingga mata hatinya itu bisa lebih terang daripada mata yang tadi. Nah ini tadi yang kita dengarkan daripada Abu Hurairah.